Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sedap. Wih, Alhamdulillahirobbilalamin. alhamdulillah. Setelah sekian lama ya, Kita setelah tidur sejenak. carut marut pilkada. Yoi, akhirnya kita hadir Bisa kembali. hadir kembali dengan nuansa baru, suasana baru. Iya, thank you buat para sponsor ya. Iya. Ada Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Ponorogo, Jatisulur, Jatisulur, LPK LPK Minoru Minoru Bangkit Gakuh. Sejahtera. Yoi. Yang terbaru ada Disa. Ada Disa, distro Iya, aktivis luar biasa. aktivis. Thank you very much. Sponsor yang lain oke, boleh. Tarik masuk. Iya. Kemarin soalnya ada yang mantan. Ada. Tak ada. Tapi ini di luar sponsor lah. Kita mau Apa bahas tuh? apa nih malam ini? Oke. Hari ini kita mau Rio kan baru diakui UNESCO nih. Kayaknya menarik kalau kita bahas budaya ya kan. Ini nih Ya, budaya nih. Hari ini kita kedatangan budayawan sekaligus sejarawan Sejarah. asli Ponorogo punya. Sedap. Ya, Siapa nih? kita sambut Mas Rofiki. Mas Rofiki. Oke. Thank you Mas Rofiki. Ya, thank you. Ya kita tos dulu Mas biar nggak selek Mas. Sedap. Gokil. Sebelum ini mengenalkan beliau nih, pokoknya kita Iya. langsung aja deh, Mas. Kita pingin tahu tentang budaya dan sejarah. Ya, mungkin pertama pertanyaannya begini, Mas. Kenapa Mas Vicky ya dalam Mas hal Vicky ini kita panggil. tidak seperti kebanyakan anak muda yang lain? Anak muda yang lain kan biasanya kan yang keren-keren dong, Keren. Eropa, Betul. ya kan, luar negeri. Kenapa Mas Vicky Hip-hop. concern ke budaya dan sejarah? Sebenarnya bukan masalah konsen ya, tapi lebih ketertarikan begitu. Oke. Kenapa tertarik? Kenapa tertarik ke budaya? Karena budaya itu unik sih ya, setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing dan itu yang membuat unik, dan saya pikir budaya itu jati diri loh. Oke. Identitas. Yes. Identitas makanya ketika kita tidak paham budaya, nilai filosofi yang ada di dalamnya, kita juga akan kehilangan identitas itu sendiri. Orang Jawa jadilah orang Jawa seutuhnya. Ya, tahu kan maksudnya? Tahu Iya, dong. tahu. Arahnya kemana juga kita tahu. Orang Jawa ya butuh Jawa nih. Iya. Tapi menarik Mas bicara tentang identity tadi atau identitas. Nah, kaitannya dengan sejarah atau budaya Ponorogo. Ada nggak sih Mas satu sejarah atau momen-momen bersejarah atau budaya dari Ponorogo yang itu kaitannya dengan identitas kita sebagai masyarakat atau kota Ponorogo? Banyak sih, di catatan-catatan lama itu banyak. Bahwa ageman orang Ponorogo atau pakaian orang Ponorogo itu biasanya identik dengan hitam-hitam. Nah, hitam ini bukan berarti duka. Ya. Tapi hitam itu berarti kelanggengan, bahwa sesuatu yang abadi itu pasti disimbolkan dengan warna hitam. Keabadian. Ya, tahu kan bahwa dalam hal ini alam pun juga tercipta dari keabadian itu sendiri, creatio ex nihilo kan, gitu. Sesuatu itu tercipta dari ketidakadaan. Ketidakadaan ini bukankah sebuah keabadian? Keabadian. Iya. Berarti identik dengan hitam Mas ya. Kalau biasanya biru muda gemoy. Enggak deh. Enggak ya. Apalagi pink. Oke. Nanti jadinya bukan warok. Warok cibi. Warok cibi. Ya. Oke. Tapi ini menarik juga sih. Memang kan sekarang didominasi dengan anak muda juga sekarang. Nah, gimana sih caranya Mas Vicky juga masih masuk dalam kategori anak muda lah. Muda ya. banget. Iya, memulai. Gimana cara anak muda ini dalam memperkuat rasa kebanggaan terhadap budaya itu gimana caranya, Mas? Karena kan budaya itu identik kalau anak-anak muda kolot banget sih lu gitu. Iya. Sebenarnya budaya itu bukan kolot. Kalau kolot itu namanya doktrin dan dogma. Budaya itu selalu fleksibel, dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Nah, justru yang harus dimaknai adalah keluasan budaya itu sendiri. Budaya itu jangan dipersempit. Misalkan, budaya itu harus seni. Tidak. Budaya ngopi itu budaya. Budaya Ponorogo. Nyete itu budaya Ponorogo. Nyete itu yang melukis di rokok itu. Bukan ya di rokok gitu. Meskipun hari ini juga menjadi budaya di daerah sebelah ya, di kabupaten sebelah. Tapi ngopi pagi dan lain sebagainya itu juga diakui sebagai
budaya bahkan. Semuanya berhak lah. Budaya itu yang penting semuanya berhak memiliki dan bisa diaktualisasikan oleh siapapun, dan budaya itu sifatnya universal. Meskipun ada unsur-unsur identitas itu sendiri, misalkan identitas kesukuan dan lain sebagainya. Tapi saya rasa nilai-nilai dari budaya itu harus universal sehingga bisa diterima oleh semua kalangan. Apa Mas nilai-nilai budaya Ponorogo yang mungkin hari ini harus dipelajari oleh anak muda itu apa tuh? Yang harus bisa dipelajari itu dalam artian begini. Ponorogo ini adalah kota yang lumayan lama ya. Kalau ditarik di Wangkar. Budaya Ponorogo itu satu, seperti namanya ya, Pono dan Rogo. Pono itu adalah tahu akan ya kita tahu itu sendiri, dan Rogo itu jiwa kita, raga kita, badan kita. Nah, sedangkan jiwa raga itu tahu akan diri, dalam artian tahu potensi diri. Kalau orang Ponorogo belum mau atau belum mampu untuk mengetahui jati dirinya, potensi dirinya, kemauan dirinya seperti apa, identitasnya seperti apa, berarti belum Pono ing Rogo. Jadi kata Ponorogo ini bukan hanya untuk orang Ponorogo saja, tapi siapapun begitu yang tahu akan potensinya, kemampuan dirinya, bahkan bisa mengembangkan Ponorogo itu. Itu Ponorogo. Pono ing Rogo. Tahu akan dirinya. Ketika dia sudah tahu akan dirinya, tahu akan apa yang harus dilakukan, dari mana, kemana, dan untuk apa. Dalam ya ternyata ya. Jadi sehingga ini juga akan menghindari dari kegiatan-kegiatan FOMO kayak gitu ya Mas ya. Kalau kita tahu apa namanya. Karena jiwa FOMO itu sebenarnya bukan jiwa Ponorogo sih. Ponorogo itu harus bukan harus identik lah dengan jadi dirinya sendiri dan lain sebagainya. Bukan kok berarti tidak mengikuti tren, tidak gitu loh. Jadi harus menjadi trendsetter, bukan follower. Berani untuk berinovasi, berani untuk melakukan untuk mengembangkan potensi diri itu, dan yang jelas berani untuk mengatakan yang sejujurnya. Nah, itu udah jarang kita jumpai itu hal seperti itu. Karena budaya kita budaya warok. Nah, gimana tuh Mas? Budaya warok itu gimana tuh? Iya, gimana tuh Mas budaya warok? Budaya warok itu budaya yang mungkin dengan fisik ya, dulu dengan fisik berani dan lain sebagainya. Tapi beraninya itu bukan melulu diartikan berani dalam fisik, berantem dan lain sebagainya, tidak. Tapi berani menunjukkan jati dirinya, berani menunjukkan ini loh kompetensi saya, ini di bidang ini. Ini loh potensi saya, gitu. Nah, juga berani membela sesuatu yang benar. Misalkan dulu ada warok, mesti tahulah kita bicara tentang warok Martopuro ya. Ketika itu juga menjadi kopi gitu, mandor kopi atau ya untuk mengawasi kopi ya di daerah Bungkal begitu. Sehingga ketika waktu itu kita dijajah Belanda, bahkan dia berani membunuh asisten residen dibunuh hanya karena ingin melindungi petani-petani kopi itu, biar tidak terlalu disio-sio lah, misalkan nggak terlalu tertekan oleh itu penjajahan. Misalkan juga bupati-bupati Sumoroto itu terkenal berani semua, berani menentang penjajahan, bahwa ini loh bagaimana rakyatnya tidak terjebak kepada untuk itu loh menanam paksa itu, tanam paksa itu, karena kan di wilayah Sumoroto waktu itu dipaksa untuk menanam tom semua ya. Tom itu wedel untuk membuat warna nila itu loh, itu kan butuh tom. Sehingga kemudian bupati Sumoroto ini berontak, meskipun dipindah berontak lagi, dipindah ke Madiun berontak lagi, Brotodiningrat itu, sampai kemudian dia itu berantem sama residen Madiun sampai ke Pengadilan Tinggi Den Haag.
dan beliau satu-satunya bupati pribumi yang pertama kali menyewa pengacara. Nah, ini ya oke. Keren kan? Iya, betul. Iya, iya, iya. Berarti kalau Sumoroto itu diartikan sebagai bagian dari Ponorogo, watak kita juga sama dengan Sumoroto. Dalam artian kalau kita benar di posisi benar, berani aja. Nah, Ponorogo tuh, Bang. Nah, tapi harus by strategi. Jangan asal berani. Harus mengukur kemampuan diri loh. Ponorogo ini tadi. Kalau kamu berani, sesuaikan dengan kemampuan. Oh, jangan terus gini. Aduh, itu bukan berani namanya. Tulil. Konyol itu namanya. Jadi makanya kemudian konsep Sumoroto ini namanya bukan Sumoroto, Somoroto, sama rata, egaliter, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Panjang, kaya akan budaya Ponorogo. Iya. Ya harusnya pelajaran-pelajaran itu yang kemudian menjadi spirit anak muda. Spirit anak muda. Ya. Mungkin itu yang lepas hari ini. Yes. Lepas banget. Cuman gini Mas, melihat khususnya budaya, nanti kita akan singgung sedikit tentang sejarah. Nah, hari ini kan di era modernisasi hari ini budaya itu seringkali dicampur adukan ke masalah politik, semisal ekonomi. Nah, Mas Vicky yang sudah lama saya kira bergelut di bidang budaya ini terganggu dengan hal itu tidak, Mas? Jadi begini, budaya itu bisa Mas Ian, bisa masuk ke segala lini ya, dalam artian mau lini ekonomi. Karena budaya ini ya kita juga harus memikirkan masalah ekonomi dari si pelaku budaya itu sendiri. Nah, ini kadangkala yang sering terlewatkan begitu. Ya oleh semua lini itu, dalam artian mulai dari pemerintah kan juga kurang ya, dalam artian mensupport teman-teman yang bergerak di bidang seni dan budaya begitu. Karena sampai hari ini kita belum tahu standar satuan harga atau SSH dari para seniman itu kan belum ada sampai sekarang gitu. Nah, itu harusnya juga sudah diterbitkan begitu. Karena ketika kemudian pemerintah ini ataupun warga kemudian mengundang para pelaku seni dan budaya itu, oh ini loh SSH-nya sekian. Meskipun bisa dinego harga teman. Tapi standarnya seperti itu. Ini kan harus muncul dulu. Gitu. Dari segi ekonomi misalkan, karena budaya atau seni dan budaya atau apapun lah tanpa ditopang ekonomi, agama pun tanpa ditopang ekonomi juga bangkrut yang jelas. Lu ini kan juga perlu topangan ekonomi yang kuat, sangat butuh kita itu. Makanya ada sponsor dan lain sebagainya. Kalau nggak gitu bangkrut. Gulung kuming gelip. Nggak bisa nonton kayak gini kita. Nah, makanya. Nah, terus misalkan di bidang politik boleh-boleh saja. Karena itu akan memperkuat link, akan memperkuat dalam artian apapun lah begitu. Boleh-boleh saja asalkan tahu batas. Dalam artian tahu batas, berpolitik boleh. Mau berpolitik praktis juga boleh. Asalkan tahu batas. Jangan kemudian begini. Saya seniman misalkan begitu. Wah, kamu kalau nggak ikut saya, kamu enggak gitu, enggak begitu. Kita sama-sama budayawan loh. Kamu kalau nggak ikut saya, begini enggak boleh. Pilihan itu masing-masing kok. Semua boleh kok memilih di pilihan masing-masing ini kalau secara politis ya. Misalkan ada 5 partai misalkan, saya masuk di sini, saya masuk di sini, sama ini justru akan menguatkan. Ketika misalkan teman-teman berpolitik praktis ya. Teman-teman budayawan begitu berpolitik praktis dari legislatif dan lain sebagainya. Karena kan nanti juga bisa menghasilkan perda yang menguntungkan untuk budaya. Nah, strategi politik dan taktik begitu dalam artian memang kita butuh bukan hanya ditopang dari ekonomi tapi juga ditopang dari berbagai lini. Termasuk salah satunya adalah kekuatan politik. Karena hubungannya adalah tentang birokrasi dan lain sebagainya, pasti kita juga butuhkan link di situ. Dengan ruwetnya birokrasi negeri ini begitu kan juga akan lebih mempermudah. Ya. Tapi Mas dengan ketidakkhawatiran tadi gitu.
ada nggak sih Mas satu pikiran gitu dari Mas Vicky bahwa wah ketika nanti budaya ini tercampur oleh ekonomi dan politik, ada sisi nilai budaya yang hilang gitu. Ada nggak kekhawatiran itu? Segala sesuatu itu kalau kita menyandingkan dengan sesuatu yang lainnya pasti ada pengorbanan. Termasuk nilai-nilai budaya. Apapun lah, pendidikan pun juga sama, begitu. Pasti juga akan ada nilai yang tergadaikan, gitu. Karena misalkan dalam artian kita ingin membangun idealisme di bidang budaya, begini, untuk mengkritik, kita berusaha untuk menjadi oposan lah. Iya. Tapi ketika kemudian kita suatu saat kita pun juga butuh dukungan dari berbagai pihak itu sendiri. Makanya ada beberapa nilai yang tergadaikan. Salah satunya adalah identitas itu sendiri. Itu PR yang muda-muda untuk merawat itu ya. Makanya kemudian bahwa bolehlah ikut begitu, tapi harus tahu batasan. Misalkan itu melanggar idealisme, bukan melanggar sih ya, keluar dari jalur idealisme. Sebenarnya kalau masalah idealisme itu kan setiap orang, setiap person, setiap kelompok komunitas punya idealisme masing-masing, ya kan. Tapi ya kembali lagi kita butuh, namun sesuai dengan porsinya. Oke. Ya. Kita kan sebetulnya ini Mas, jadi tertarik dengan Mas Vicky ini, kita sempat cari-cari referensi begitu tentang Mas Vicky. Salah satunya Mas Vicky juga pernah membuat suatu karya manuskrip gitu. Iya. Boleh diceritakan manuskrip betul, apa? Betul. Ini proyek bersama sih ya. Dengan teman saya Mas Heru Budi Suseno itu, waktu itu kan beliau sempat mau ngambil skripsi ini. Nah kebetulan kan saya ditugasi sama beliau. Sorry Mas Heru ya, tak buka di sini ya. Saya ditugasi sama Mas Heru. Aman Mas Heru. Tolong ini diterjemahkan sama ditranslate begitu. Karena kan masih menggunakan aksara Pegon. Ini manuskripnya Mbah Imam Puro. Mbah Imam Puro ini salah satu tokoh waktu itu menjadi penghulu ya. Di salah satu kabupaten bagian dari Ponorogo, di wilayah Polorejo, Ngunut sampai Ngunut dan lain sebagainya. Ini dulu masuk kabupaten sendiri atau kadipaten tersendiri. Beliau jadi penghulu di situ. Nah manuskrip ini isinya juga karena tulisan Pegon itu kan, apalagi Pegon lama, standarnya berbeda dengan standar yang sekarang cara penulisannya. Dan itu isinya tentang berbagai hal begitu, termasuk bagaimana cara pengobatan batu ginjal begitu, ada di situ. Terus kemudian hukum-hukum begitu, tapi hukum tentang pidana masa lalu ya. Terus juga tentang bagaimana nasihat-nasihat kepada para pemimpin begitu. Ini yang banyak begitu, kayak ada Abu Salatin, Nasawehul Buluk dan lain sebagainya. Tapi itu Mas, kita penasaran juga nih Mas dengan manuskrip Imam Puro. Imam Puro. Nah, Imam Puro. Kan tadi Mas Vicky sebutkan ada nasihat-nasihat untuk para pemimpin gitu. Nah, apa Mas sebuah nasihat yang menarik gitu untuk pemimpin apa Mas dari manuskrip Imam Puro ini Mas gitu. Soalnya pemimpin ini haus akan nasihat seperti ya Mas. Sebenarnya pemimpin bukan haus akan nasihat. Pemimpin keluarga maksudnya. Apapun keluarga atau apapun. Pemimpin itu satu pasti haus kekuasaan. Oke. Haus kekuasaan. Iya, kalau saya haus air aja. Oke. Ya. Oke. Lanjut Bang. Wah, namanya kepemimpinan itu bukan hal yang mudah ya, perlu leadership yang luar biasa. Makanya Mbah Imam Puro ini memiliki beberapa nasihat begitu. Ada 10 sebenarnya syarat untuk jadi pemimpin. Satu Mas apa? Harus berbudi syariat. Berbudi syariat. Harus berbudi syariat. Jadi dalam artian dia tidak boleh menyalahi aturan, menyimpang dari aturan agama. Bisa dikatakan seperti itu. Itu di salah satunya ya. Ini tak bacakan aja daripada nanti saya salah, nanti saya takut kualat sama Mbah.
Nah, yang pertama itu budinya bangsa syar'i dan harus berakal. Jangan pemimpin yang gila. Apalagi gila kekuasaan, gila jabatan, enggak boleh. Oke. Terus yang kedua adalah berilmu. Ilmu. Nah, Di sini dikatakan yang kapindo iki arep ana ratu itu anduweni ilmu. Karena segala sesuatu tanpa diilmui juga akan gak jalan. Iya. Seperti tadi, itu orang mau nyetir loh. Betul. Wow, waktunya maju, atret. Iya. Iya, waktunya belok kiri, belok kanan. Iya. Waktunya belok lurus, nabrak deh. Nggak bisa. Iya. Berilmu ya. Harus berilmu. Nomor 3 itu harus akil balik. Harus balik dulu. Harus balik. Dicek dulu. Balik. Itu harus dicek. Iya. Tapi nggak mungkin lah balita kalau sekarang ya balita menjadi raja itu nggak mungkin. Tapi kalau dalam waktu lampau, waktu zaman kerajaan bisa saja. Sangat mungkin, Mas. Sangat mungkin. Dan kemudian karena ini ya jabatan itu diturunkan ya. Iya, jabatan itu diturunkan dan itu sifatnya politis banget. Politik keluarga untuk membesarkan dinasti begitu. Sekarang juga udah berlaku itu. Iya, meskipun berbeda. Karena gini loh ya. Ideologi itu selalu berulang, bermetamorfosis. Akan selalu abadi meskipun bermetamorfosis dengan model beda, dengan gaya yang berbeda. Ideologi itu tetap abadi. Ideologi feodal dinasti itu akan selalu ada. Cuma dengan cara yang berbeda. Cuma gaya yang berbeda, bentuknya berbeda. Yes. Itu tuh pemimpin terpilih ini ada pesan tuh. Soalnya ada yang baru terpilih. Iya. Selain itu ada lagi, Mas? Nah, yang keempat itu harus cakep. Good looking? Satu good looking. Oke. Tapi ada imbuhannya di sini. Iku ano ratu, iku bagus rupane, sarto becik pakar tini. Good looking juga tidak, ibaratnya tidak hanya berhenti pada good looking. Good looking itu nggak cukup. Harus ada imbuhan berbudi pekerti luhur. Good attitude itu yang paling penting. Attitude, karena zaman sekarang good looking aja tapi attitude nol juga nggak bisa jadi pemimpin. Oke lah, menarik begitu, apalagi menarik perhatian ibu-ibu, cewek-cewek begitu. Oke lah, tapi ya attitude-nya. Nah, jangan sampai memilih pemimpin yang jangankan kepada orang lain gitu, kepada kaula alit aja bad attitude. Bagaimana bisa memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang berbudi pekerti luhur? Dengan kaula alit juga harus berbudi pekerti luhur, bersopan santun, jangan goblok-goblokin penjual es teh begitu. Jangan. Itu adalah warga kita juga. Nggak boleh. Biasanya orang apes nih kayak gitu. Jangan. Iya. Nah, Oke. Yang berilmu, good looking, good attitude begitu. Kemudian yang kaping 5 begitu, yang kelima itu arep ana ratu iku murah karono kang murah iku bangsane trah-trah wong becik. Dadya wuwuh dono, dalam artian harus dermawan. Beri. Wah, orang kaula ali diberi, pedagang diberi, LC diberi. Enggak apa-apa. Itu adalah sedekah. Boleh. Infak. Iya. Enggak dalam tapi enggak gitu juga. Iya. Jangan begitu. Itu nanti hubungannya di part selanjutnya. Itu memang enggak boleh begitu. Iya. Dermawan ya, tapi dermawan digunakan hal yang baik. Yang tepat sasarannya. Tapi kalau untuk urusan dermawan kayaknya
pemimpin saat ini juga sudah mulai menerapkan walaupun dilakukannya pra pencalonan. Enggak apa-apa. Enggak Enggak apa-apa. apa-apa. Enggak apa-apa. Yang dia aja dermawan aja udah bagus kok. Yang penting jangan lupa setelah dia terpilih jangan lupa dermawannya tetap, jangan pra saja. Setelahnya juga Aska juga haruslah begitu. Tetap ini mana anak yatim. Nah, itu tetap janda-janda mana. Tapi jangan janda muda saja. Yang perlu dipentingkan adalah janda-janda yang sudah sepuh, dia hidup sebatang kara dan tidak bisa untuk mencari untuk kebutuhan sehari-hari itu harus yang memang harus disantuni hal-hal yang seperti itu. Selain itu ada lagi, Mas? Banyak, karena 10 ini masih 5. Yang kaping 6 itu Anita Nono ing penggaweane wong kang becik marang dheweke. Dalam artian ratu itu, raja, pemimpin itu harus bisa berbalas budi. Siapa yang menolong di waktu kesulitan? Itu jangan dilupakan. Jangan kader yang kemudian sebelum pemilu golong komeng dilupakan, apalagi bayarannya masih dihutang. Jangan nggak boleh harus dibayar. Udah dalam artian hak-hak itu teman-teman itu yang memang membantu beliau begitu itu harus, karena dalam artian kita tidak tahu loh ya hari apes orang itu. Misalkan dia sudah jadi pemimpin, ternyata yang bisa menyelamatkan kadang beliau ini yang sering terlupakan itu. Nah, itu harus menjadi hal yang diingat begitu. Lan kaping 7 itu ulu balang dan lain sebagainya, mantri ulu balang itu wani kabeh. Dalam artian harus berani. Menjadi pemimpin itu harus berani seperti yang dikatakan di awal itu harus berani untuk menegakkan hukum yang semestinya, berani harus ini loh harusnya begitu. Tapi jangan salah kemudian penegakan ini jangan diartikan sebagai otoritarianisme, jangan. Berani di sini ya ada indikator-indikator lah ya untuk dikatakan sebagai berani begitu, bukan hanya asal berani begitu. Apalagi kemudian menggunakan kekuasaan karena udah dapat kuasa nih, ini berani nih melakukan apa aja, nggak boleh. Nah, yang kaping 8 itu ngurangi pangan lan turu. Harus mengurangi tidur dan makan, harus sering tirakat. Tuh. Karena mohon maaf kita tidak di dalam dunia Jawa ya, mistis Jawa itu kan pasti lawan politik itu juga pasti menggunakan itulah ya. Mau dia bilang saya nggak gunakan Allah, kalau masih hidup di Jawa bullshit ya. Pastilah ya. Pasti begitu. Karena hari ini yang banyak sih yang mengkuar-kuarkan saya nggak pakai black magic, kacanya juga banyak. Ya karena saya juga salah satu teman banyak yang pelaku di sana begitu, jadi tahu beberapa tokoh begitu. Nah ini dalam artian black magic ini juga untuk menghilangkan itu, untuk mendefense kita dari hal-hal itu, untuk memagari kita dari hal-hal tersebut. Upaya preventif lah sebenarnya. Upaya preventif bahwa kembali lagi kita masih di zaman mistis gitu. Hidup di zaman primitif loh kita itu masih yang sebenarnya. Kalau kita hidup di barat nggak perlu hal seperti itu. Karena memang nggak percaya, tapi memang untuk mengurangi cegah ada hal lawan salah satunya itu. Tapi hal yang terpenting bukan itu sebenarnya. Bagaimana pemimpin ini dituntut untuk akan selalu ingat warganya yang kelaparan, yang nggak bisa tidur, untuk bekerja keras mencari makan, biar mereka juga merasakan pahit getirnya kehidupan warga yang harus bawah. Itu yang terpenting itu.
Tapi dari nasihat-nasihat itu tadi nggak ada Mas ya, nasihat yang harus punya banyak uang gitu nggak ada Mas ya? Oh, nggak ada. Tapi dermawan harus banyak uang. Dermawan ya, itu harus dermawan, banyak iya, uang. iya juga ya. Nomor 9. Ki arep ana ratu iku angurang-urangi jemak marang labine lan sapapadane. Dalam artian harus mengurangi berhubungan itu suami istri dengan istrinya. Dengan istrinya aja dikurangi, apalagi dengan yang lain. Oh. Makanya dermawan Kelsey tadi nggak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Dengan istrinya aja harus mengurangi hubungan itu. Dalam artian apa ya? Hal itu bisa mengurangi kewibawaan dan lain sebagainya sebenarnya. Ketika sering melakukan, meskipun di dalam praktek salah satu aliran begitu, justru harus begitu ya dengan istrinya sering-sering begitu. Tapi kan itu enggak, kalau saya memang harus mengurangi itu karena seringnya berhubungan itu kan juga kesehatan juga ya iman-iman lah, belum sampai iya belum sampai masa jabatan udah lemes duluan kan. Nah, yang terakhir yang ke-10 di sini diterangkan bahwa iki arep ana ratu iku lanang lan arep ora ana ratu iku wadon. Dalam artian ya ini sebelum gerakan feminis dan lain sebagainya muncul ya, tapi memang karena beliau adalah penghulu itu tadi dan lahir di budaya patriark yang luar biasa waktu itu, yang kuat, makanya beliau menyarankan bahwa pemimpin itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Tapi itu di zaman era itu. Kalau zaman sekarang ya kalau dianggap relevan sih masih, tapi kurang lah ya, kurang relevan karena hari ini banyak pemimpin yang justru jauh lebih bisa memimpin daripada laki-laki itu sendiri. Tapi Imam Purwo ini hidup di zaman Belanda atau? Iya, masih zaman penjajahan. Oh, berarti ya jauh sebelum Megawati memimpin. Bertolak belakang. Iya. Jauh. Masih jauh. Ya kalau kita bicara pemimpin perempuan banyak di dunia Islam itu banyak. Ada Sajaratul Dur. Nah, Maladewa itu ada 3 sultannya yang juga perempuan. Banyak. Kalau kita bicara sultanat di dalam Islam itu banyak juga. Dinasti Fatimiyah itu pendirinya siapa? Bukan perempuan. Dinasti Mamluk perempuan juga. Luar biasa budaya. Satu ya. Tapi asli Ponorogo ya, asli Ponorogo itu. Wah, kaya banget ini, Bang. Nah, Mbah Imam Puro itu adalah salah satu cucu Kiai Ageng Muhammad Besari. Buyut sih ya. Buyut berarti di atas. Di bawah. Jadi gini, Mbah Muhammad Besari begitu punya anak Mbah Khalifah begitu. Mbah Khalifah ini punya putri. Nah, itu dinikah sama Tubagus Abu Yamin. Dari pernikahannya dengan Tubagus Abu Yamin ini lahirnya Kiai Imam Puro. Jadi buyut ya. Cicit dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Jadi orang Ponorogo nggak perlu jauh-jauh lah ya belajar tentang cara kepemimpinan ya, dari asli Ponorogo sendiri banyak. Ponorogo itu melahirkan sosok pemimpin yang luar biasa loh ya. Satu itu, yang kedua Hos Cokroaminoto. Itu keturunan Ponorogo. Yang seharusnya Hos Cokroaminoto ini jangan sebatas dijadikan nama jalan aja ya Mas ya. Iya, harus diteladani lah. Nice, good. Bagaimana tidak diteladani begitu. Hos Cokroaminoto ini muridnya terbagi dalam 3 ideologi loh. Memiliki ideologi masing-masing. Kartosiwiryo yang agamis, Muso yang kiri begitu, saya nggak berani nyebut itu. Ini sensitif begitu. Soekarno yang nasional. Bayangkan kerennya Hos Cokroaminoto.
seandainya yang menang waktu itu partai kiri, dia tetap ditawasuli sama orang-orang kiri. Iya, betul. Iya enggak? Iya. Seandainya yang menang Kartosuwiryo yang agamis, dia tetap ditawasuli. Apalagi agamis. Wong yang menang nasionalis saja tetap ditawasuli sampai sekarang. Iya. Jadi dia itu bapak segala bangsa. Iya, betul. Bapak segala ideologi lah di bangsa Indonesia. Ponorogo itu. Darah Ponorogo. Dan saat ini lahirlah Mas Vicky. Wah, sedap. Saya itu hanya rencekan rempey. Tuh. Ya Mas, menarik loh Mas bicara budaya dan sejarah nih Mas. Cuma yang mungkin sampai hari ini itu belum terbuka secara gamblang lah ke anak muda khususnya. Sejarah Ponorogo, asal-usul Ponorogo sebenarnya ini seperti apa sih Mas sebenarnya? Dari mulai di mana? Kalau dulu itu ada namanya Wengker ya. Sebelum Ponorogo namanya Wengker. Bahkan kalau Wengker di era Majapahit itu bahkan menjadi Dewan Sabta Prabu dari Majapahit. Kudamerta itu, Radang Kudamerta itu. Tapi sebelum itu jauh. Ada namanya Wengker itu di era Purba ya. Itu Wijaya kalau nggak salah ya. Setelah itu punya Raja Wengker selanjutnya itu Panuda Wijaya. Panuda Wijaya ini kemudian yang bertengkar dengan Airlangga waktu itu. Sampai Airlangga menyerang 3 kali ke Wengker itu enggak bisa begitu. Kalah terus. Akhirnya sama Mpu Baradah lah. Di training begitu sama Mpu Baradah sampai kemudian menghasilkan kekuatan yang cukup besar sehingga bisa melumpuhkan Wengker di tahun 1037 kalau nggak salah. Dan penataran dari Airlangga ini di Ponorogo juga sih, di Pagerukir Sampung. Itu konon katanya di situ Mpu Baradah waktu menatar atau memberikan wejangan kepada Airlangga sebelum menaklukkan Wengker itu. Saya nggak tahu ya letak Wengker waktu itu di mana. Tapi di situ dikatakan di Elwa itu Lewa begitu atau Elwa. Nah saya berasumsi Lewa itu Lewan. Lewan itu daerah Sambit. Karena dekat Lewan itu ada satu desa namanya Taman Sari. Begitu bisa jadi Taman Sari ini kan menjadi tempat petirtan era dulu. Mungkin di situ menjadi istilahnya menjadi tempat petirtan dan mungkin kalau digali kan mestinya harusnya ada dong petirtanya karena dengan Taman Sari, tapi juga belum tahu sih ya, ini masih sebatas asumsi ya, asumsi pribadi saya loh. Asumsi kan berdasarkan apa yang Mas Vicky pelajari juga ya. Nah kemudian setelah itu berhasil, kemudian ada raja lagi yang memimpin namanya Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu. Nah itu di beberapa prasasti dituliskan seperti itu ya. Dan itu kemudian waktu itu ada prasasti Silah Keting dan lain sebagainya di Silah Keteng itu, dan sekarang disimpan di Monas sih ya. Di Museum Nasional begitu. Nah kemudian era Wengker sudah jauh begitu, nggak terlihat, tenggelam, tapi timbul lagi ketika era Majapahit itu, salah satunya Kudamerta begitu. Nah bahkan dikatakan di beberapa catatan itu penguasa Wengker ini pernah menjadi penguasa Majapahit juga untuk mengisi kekosongan selama sekian tahun itu dengan gelar yang Purwawisesa gitu. Nah meskipun kemudian sampai Majapahit ini, Wengker ini terjadi pergulakan gitu si Ketut Suryo Ngalam itu dengan mengadakan reog sebagai bentuk satir daripada hal itu, untuk menyatir dari raja itu. Meskipun kemudian raja ini mengutus anaknya yang bernama Bathara Katong ini dalam sejarah loh ya. Benar tidaknya saya juga karena ini berdasarkan catatan. Bukan ranah saya untuk membenarkan atau tidak membenarkan itu. Mengutus Bathara Katong untuk meredakan pergolakan politik yang terjadi di wilayah Wengker ini. Nah, bayangkan di waktu Airlangga, kembali ke Airlangga ya, saya potong begitu. Di Airlangga ini Panuda Wijaya itu sampai disebut ada Mah Panuda yang buruk rupa begitu.
saking mangkelnya Airlangga kepada Panuda itu. Digambarkan sebagai wujud raksasa dan lain sebagainya lah, buruk lah. Bagaimana kita bisa memikirkan bagaimana kekuatan Wengker era itu, sehingga Airlangga itu 3 kali menyerang juga tidak bisa. Gitu. Bahkan di era berikutnya Ponorogo ini selalu menjadi pelarian daripada politik. Gitu. Misalkan di zaman Raden Katong itu kan juga banyak orang yang karena politik kemudian mencari suaka begitu dan lain sebagainya. Kemudian setelah Bathara Katong ini pemerintahan jadi, diganti namalah Ponorogo. Berawal dari kata Pramonorogo dulu. Pramonorogo, kemudian jadi Ponorogo, dan bahkan di catatan nama ada namanya Pronorogo, ada yang menyebut begitu. Nah, dari Ponorogo ini jauh-jauh Ponorogo itu selalu menjadi pusat politik, bukan ikut cawe-cawe dalam pusaran politik pusat begitu. Dari dulu. Misalkan politik di era pergolakan Mataram dan lain sebagainya, Ponorogo ini selalu ada di balik, pasti terlibat. Misalkan Geger Trunojoyo, Ponorogo ini menjadi sekutu terkuat. Disebutkan dalam catatan begitu. Jadi sekutu terkuat Trunojoyo. Meskipun Ponorogo itu dari dulu selalu berkaki dua. Di satu sisi membela musuh pemberontak, di satu sisi membela Mataram sebagai mitranya. Jadi memang kayak memainkan peran politik 2 kaki begitu. Jadi siapapun yang menang tetap untung. Bagi saya Ponorogo itu dari dulu seorang yang oportunis, kabupaten yang begitu oportunis. Ya karena melihat kekuatan Ponorogo juga cukup kuat ya. Nah, apalagi di era Bupati Surobroto, Bupati ke-10 itu salah satu yang menginisiasi berdirinya Monconegoro Wetan. Karena waktu itu Ponorogo itu di bawah Kabupaten Pesisir. Underharig Pesisir begitu. Di bawah Kabupaten Pesisir. Jadi kalau mau masuk ke peti dan lain sebagainya, kita masuk dulu ke pesisir baru diserahkan ke raja begitu. Nah, Ponorogo ingin mandiri. Di era yang Surobroto itu Ponorogo istilahnya membikin Monconegoro tersendiri, bahwa ini akan kita kelola sendiri, kita manage sendiri, kita organize sendiri begitu. Sehingga dari kabupaten-kabupaten yang ada di pedalaman Ponorogo Jawa di wilayah timur, tapi khususnya pedalaman ya di wilayah selatan, ini langsung diakomodir, di-manage, di-organize gitu. Upeti ini langsung diserahkan kepada raja. Jadi nggak harus lewat tangan ke 2, 3, 4 enggak. Jadi langsung ring satu. Iya. Karena jangan-jangan di tengah perjalanan nanti yang dilaporkan nggak sesuai dengan disunat. Iya. Bocor. Sunatan massal. Iya. Itu di era Surobroto ya. Nah, waktu itu terjadi pergolakan politik di Mataram. Surobroto ini oleh beberapa sarjana Belanda, Kak B.J. Flow dan lain sebagainya, disebutkan bahwa Surobroto ini adalah bupati yang paling sulit ditebak pergerakannya karena sering berganti-ganti aliansi, nggak konsisten begitu. Kadang beraliansi dengan pangeran pemberontak, kadang dengan begal, kadang dengan macam-macam. Saya rasa hal ini wajar ya, karena oportunisnya tadi. Dia pandai mengambil peluang, membaca situasi itu, analisis SWOT-nya asik. Mungkin sudah matang. Begitu. Mana sih kekuatan ini yang harus kita bantu? Dan itu kembali lagi waktu pergolakan Mataram sehingga PB2 harus lari begitu karena Sunan Kuning. Bukankah Ponorogo juga menjadi tempat untuk mencari suaka? Yes. Oleh Pakubuwono II. Oke. Panjang juga Mas ya ternyata. Bayang. Tapi sejarah itu kan saya pernah dengar juga, sejarah itu kan dibuat oleh pemenang Mas. Tidak.
Tidak harus begitu. Tapi dari sejarah yang Mas Vicky ceritakan tadi itu, Mas, mungkin kan pasti nggak cuma 1-2 orang lah anak muda yang ingin belajar sejarah. Nah, di mana Mas referensi kita untuk mendapatkan tentang sejarah itu? Satu di apa? Di Monumen Reok? belum jadi monumennya. Belum jadi. Masih proses. Panjang nanti prosesnya. Di Perpusda itu banyak sih buku. Perpusda ada Mas ya? Ada kayak buku Babat Ponorogo itu yang jelas buku Babat Ponorogo. Tapi memang kalau kita mau menginginkan sejarah begitu, jangan hanya berhenti pada satu buku. Harus juga turun ke lapangan, ngobrol sama beliau-beliau yang sudah sepuh-sepuh ini. Kita cross check dan lain sebagainya. Karena tidak semua yang ada di buku itu juga sama dengan ada yang di buku lainnya. Karena sehari ini juga lagi meneliti tentang Surodiningrat I, anaknya Surobroto ini. Yang juga sebenarnya apa yang ditulis di buku Babat itu sedikit banyak juga berbeda. Ya maksud kita kan ketika anak muda ini concern di sejarah begitu ya, sehingga tidak ada misinformasi gitu Mas Ante. Ya, misinformasi itu pasti ada. Tapi setidaknya bisa meminimalisir hal tersebut ya, karena cross check dengan sumber-sumber yang lainnya begitu ya. Kalau ingin menginginkan sumber yang berbahasa Indonesia begitu tentang Ponorogo, referensinya sih satu Babat Ponorogo itu yang kedua misalkan Babat Giyanti, Babat Tanah Jawi itu juga ada sih, tapi hanya parsial begitu Ponorogo. Nggak utuh membahas Ponorogo tidak, tapi memang harus pandai-pandai metani begitu. Di buku-buku Belanda pun juga banyak, tapi memang itu harus metani karena belum ada sejarah Ponorogo yang utuh. Begitu belum. Mungkin setelah ini Mas Vicky ya. Bikin sejarah Ponorogo yang lebih komprehensif dan lebih jadi ada arah ke sana Mas mungkin. Acuan satu-satunya di Ponorogo. Ini nih yang benar nih. Saya nggak bisa mengatakan itu benar, tapi setidaknya bisa menjadi referensi atau mungkin menjadi apa ya? Rujukan. Satu rujukan, referensi dan menjadi alternatif dalam membaca sejarah. Ya bisa saja sih, yang penting ada yang support. Pasti Mas itu masalah. Pasti. Pendanaan. Peta Project pasti support Mas. Khususnya masalah waktu Mas ya. Iya, masalah waktu. Masalah waktu tadi. Penuh harus karena mengerjakan hal tersebut kita harus sabar dan penuh cinta kasih. Penuh cinta. Cinta kasih. Karena begini, saya aja nulis tentang Surodiningrat itu proyek ini masih berjalan 2 tahun nih. Karena memang karena memang sejarahnya itu metani itu tadi, part-part itu tadi. Karena untuk tersebar di beberapa itu secara sporadis begitu. Belum ada yang komprehensif utuh. Sebenarnya sudah proses sudah terbit sih ya. Kapan Mas terbit Mas? Berapa waktu lalu. Tapi itu di Bintang Pustaka. Penerbitnya Bintang Pustaka. Babat lampahanipun Kanjeng Raden Mas Adipati Surodiningrat I. Tapi memang bahasanya Jawa. Meskipun di belakangnya ada terjemahan sedikit translate. Ditunggu loh nih Mas ini ya. Yes, tapi ini Mas di era saat ini dengan modernisasi yang sangat pesat begini, ini justru jadi peluang atau malah hambatan bagi sejarah budaya dan kalau kita melihatnya dari sisi satu itu jadi hambatan ya, karena kita terjebak pada romantisme masa lalu. Tapi setidaknya itu menjadi peluang juga. Jangan sampai sejarah itu terulang, karena banyak sejarah terulang di Ponorogo ini. Misalkan di Wengker, di era Wengker, penguasa Wengker purba itu, Wengker yang zaman dengan Airlangga itu, kalahnya Raja Wengker apa? Antara rakyat dan pemimpin diadu domba. Sehingga rakyat membunuh rajanya itu tadi. Itu berulang sampai sekarang Mas, cerita itu tadi. Nah, kemudian di era Mataram Baru, Surodiningrat I misalkan. Surodiningrat I itu memiliki pasukan kavaleri 10.000. Kavaleri berkuda. Bayangkan 10.000 itu di era tahun 1752 itu berapa besar?
besar banget. Itu belum pasukan infanteri. Sekian ratus ribu. Itu sampai kemudian beberapa pejabat Belanda itu sampai bilang seandainya Ponorogo kalah lawan Mangkubumi. Karena waktu itu kan memang antara Surakarta dengan Pangeran Mangkubumi kan ada gap ya. Karena perjanjian Ponorogo sebenarnya. Yes. Karena perjanjian Ponorogo ini titik penentu itu waktu itu. Nah, karena itu sampai pejabat Belanda itu bilang kalau Ponorogo kalah melawan Mangkubumi, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di tanah Jawa. Wow, sampai segitunya. Meskipun Ponorogo juga kalah. Ya karena ada Dom Sumuruping Banyu dengan adu domba itu tadi. Jadi memang Ponorogo ini waktu itu yang Surodiningrat I memiliki patih namanya Patih Tambak Boyo ya. Ada kemungkinan Tambak Boyo ini adalah mata-mata dari Mangkubumi itu yang ditanamkan di pemerintahan Ponorogo waktu itu. Ya, sehingga Ponorogo itu dengan patihnya itu suratnya yang seharusnya samek to ing sedoyo begitu bahwa kita sudah mempersiapkan semua untuk menyambut kedatangan beliau, itu ditulis samek to ing Ngayuda, bahwa kita siap untuk berperang. Yang seharusnya siap untuk lapang dada menerima kunjungan malah siap berperang. Itu dari segi surat. Di segi lain ketika kemudian Surodiningrat ini menghadapi Pangeran Mangkubumi dan Mangkunegoro waktu itu dari barat Kali Dembung Sukosari itu di barat Dembung itu, ketika dia memimpin pasukan dalam jumlah yang besar karena hanya senapan meriam begitu, karena ada punya senapan meriam, bupati-bupati lain yang di bawah kekuasaan Ponorogo itu sama lari semua. Hanya tinggal Surodiningrat I. Bayangkan dikhianati orang-orang terdekat itu sakitnya. Nah, kita tanyakan sama calon bupati kemarin. Yang ngerti lah. Mereka juga akan merasa banyak yang menyakiti hati. Iya, itu pasti akan sejarah terulang. Itu yang maksud Mas Vicky. Iya, jangan sampai terulang. Maka dari itu gini, jangan terlalu percaya dengan orang terdekat. Justru potensi terbesar untuk berkhianat itu adalah orang terdekat. Ini harus dipahami oleh pemimpin-pemimpin Ponorogo. Oke. Karena itu dari dulu seperti itu sejarahnya dan tidak terulang. Karena sejarah itu akan selalu mengulang dirinya sendiri meskipun dengan bentuk yang berbeda. Kecuali mitos itu baru bisa, Mas. Mitos pun, adanya mitos itu kan juga karena kejadian yang berulang. Sampai akhirnya jadi keyakinan. Misalkan mitos Bupati Ponorogo tidak bisa 2 periode misalkan. Ya karena waktu itu bupati-bupati itu masih feodal. Kan seumur hidup. Makanya nggak mungkin 2 kali. Ya kalau di era modern mungkin. Ya yang penting bupatinya tadi bisa mengikuti apa yang disarankan oleh Imam Puro. Tidak boleh apa? Puro nggak pernah bilang serai. Dalam artian nggak boleh serut sana, serut sini, karena mengurangi jima. Dengan istrinya saja nggak boleh serut kok. Apalagi ngeserut dengan yang lain itu nggak boleh. Karena memang ini yang bilang Mbak Imam Puro loh ya, ulama Ponorogo. Kalau nggak diikuti kualat. Memang penting, ternyata banyak banget kekayaan Ponorogo khususnya tentang sejarah. Dan anak muda, saya rasa anak muda saat ini juga buta akan hal ini. Mungkin yang tadi Mas Vicky sampaikan Mataram, Erlangga. Mungkin anak muda sekarang taunya Erlangga Hartarto. Yang itu kalah sama Bahlil. Iya. Sejarah. Oke. Banyak sekali ya. Ini yang kita dapatin ilmu tentang sejarah dan kebudayaan. Iya. Kita masuk segmen baru deh kayaknya ya. Langsung maksud saya segmen baru nih. Boleh. Kita ada segmen selanjutnya nih Mas, namanya PDKT. Ini segmen hiburan saja Mas. Iya. Pertanyaan di luar kontrol. Iya. Ini di luar skrip emang. Iya, di luar skrip.
Cuma saya rasa kalau Mas Vicky mah tetap terkontrol dengan jawabannya. Iya. Siapa nih PDKT pertama? Lu aja. Gua dulu. Ya. Ini mungkin yang simpel-simpel aja Mas. PDKT yang pertama nih satu kata saja untuk Ponorogo, budaya dan anak muda hari ini. Satu kata. Satu kata ya. Nggak boleh. Nggak boleh satu kata. Hebat aja. Iya. Harus hebat. Satu harus berani. Oke. Berani itu kan berarti hebat. Iya. Berani berinovasi, berani dengan potensinya. Hebat. Hebat. Tapi belum tentu maju. Belum tentu maju. Loh, berani maju itu juga hebat. Oke. Siap. Controllingnya oke. Lanjut lu deh. PDKT kedua, Mas. Ini harus milih salah satu, Mas. Iya. Kalau harus memilih salah satu, Mas. Monumen Reok atau cagar budaya, Mas? Monumen Reok. Kenapa, Mas? 1000% loh mendukung itu karena salah satu proyeksi Monumen Reok ini kan untuk menjadi rumah bagi ODCB yang tidak terawat atau objek cagar budaya yang tidak objek diduga cagar budaya yang tidak terawat. Karena kan banyak sekali yang tercecer. Iya. Kalau mereka tidak mendapatkan rumah, kemudian dicolong, Nah, betul. merugikan toh. Siap. Kita sebagai warga Ponorogo juga akan kehilangan itu. Iya. Peninggalan sejarah itu tadi, Mas. Iya. Karena hubungannya pasti dengan cagar budaya. Bagaimana kalau kita bisa merawat cagar budaya yang tercecer ini kalau tidak dibuatkan rumah? Oke. Makanya kalau Monumen Reok juga bisa mengakomodir cagar budaya. Iya. Tapi kan nggak ada ya cagar budaya Ponorogo yang tercecer itu kan nggak ada, Mas. Yang tercecer itu objek diduga cagar budaya. Masih diduga. Masih diduga. diduga. Ada, Mas, itu. Banyak. Oh, banyak toh, Mas ya? Linggayo ini Batu Lumpang yang tercecer itu banyak sekali yang nggak terawat. Sayang. Nah, berarti ya bagus ada Monumen Reok, ada tempat Iya, nanti ada tempat yang sudah tercecer akhirnya dikumpulkan. Ya, semoga saja jadi dan cepat jadi. Amin. Kita doakan. Oke, PDKT selanjutnya gue ya. Lanjut. Nih kita kan sama-sama tahu ya, Gi ya. Yo, Kita sama ya banyak juga orang yang tahu, mungkin cuma nggak semua orang Ponorogo tahu kalau Mas Vicky ini adalah salah satu dan mungkin satu-satunya orang yang ada di balik menyukseskan acara kampanye besar. Kalau nggak ada Mas Vicky kayaknya nggak sukses deh. Ya itu perlu teman-teman navigator ketahui ya. Kenapa kampanye akbar itu tidak hujan? Nah, ini oke PDKT. Ya tolong prediksi kapan hujan kelar nih hari ini. Tak lihat dulu. Kapan hujan berhenti, Mas? Ya kapan hujan berhenti ya waktunya berhenti. Iya. Soalnya musim banjir ini, Mas. Iya, Mas. Adanya banjir itu karena adalah keegoisan kita sering buang sampah di sungai dan lain sebagainya. Nah, tapi juga itu menjadi catatan bagi pemerintah. Sungai-sungai yang dangkal itu wajib untuk dikeruk. Oh, diperdalam lagi. Diperdalam lagi. Karena ada apa? Endapan-endapan itu loh, walet gitu apa itu. Oh, ya. Itu dikeruk, harus dikeruk sih. Sulit memprediksi hujan berhenti, Mas. Ya sulit ya karena ini musimnya hujan, Pak. Kemarin musim hujan juga kemarin. Ya, tapi kan setelah diterang satu hari apa diterang itu apa? Diterang satu hari kan 2 hari hujan terus banjir. Efeknya buruk, jangan diulangi ya Dek ya, jangan. Jangan. Hujan 2 hari itu bentuk pelunasan. Oh iya. Pelunasan. Bukan yang hujan sehari itu maksudnya. Berarti lanjut. Hop, jangan. PDKT selanjutnya, Mas. Ini kan Reok kan sudah diakui UNESCO, Mas. Nah, mungkin terakhir lah nih, Mas, harapan untuk masyarakat, pemuda, pemerintah dan semua seniman pelaku. Harapan dari Mas Vicky setelah Reok diakui oleh UNESCO. Satu begini, bahwa untuk harapan saya untuk kita semua ya. Satu ya melestarikan lah ya dalam artian juga. Tapi yang terpenting juga bagaimana kita memahami sisi filosofis dari Reok itu sendiri. Itu yang terpenting begitu, karena jangan hanya kita kemudian
bisa begitu, tapi juga akan tahulah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalkan bahwa reog itu kan juga aspek penyatuan ibu bumi Bopakoso dong begitu. Karena kita lihat bahwa reog itu adalah penyatuan aspek feminitas dan maskulinitas begitu. Lingga Yoni, Dewan dan Saktinya begitu. Karena ketika kita paham diri kita dengan segala aspek feminim dan maskulin, karena semua orang itu juga tahu akan, semua orang juga punya aspek feminim, juga punya aspek maskulin, juga punya. Jadi jangan hanya sekedar wani, tapi juga waninya ini yang berindah lah begitu, main cantik lah dengan merak gitu. Jadi bukan hanya wow nih Rok, tapi juga keindahan main cantik begitu. Bukan kok berarti bermuka dua, tidak. Berkepala dua loh ya, bukan bermuka dua tidak, tapi bagaimana kita Pono ing Rogo tahu kapasitas diri dan lain sebagainya, itu yang terpenting gitu. Terus kemudian perjalanan reog itu juga harus dibaca, jangan sampai sejarah-sejarah lalu yang juga terulang kembali ke dalam dunia ini begitu. Dan yang terpenting dari reog itu, kalau saya semua masyarakat berhak ya untuk mengakui itu, memiliki dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah proses regenerasi. Bukan regenerasi namanya, seniman banyak regenerasi. Nah, PR pemerintah itu harusnya meregenerasi satu hal. Sing nanggap. Seniman gak ono sing nanggap. Betul. Nah, bagaimana kemudian bisa kita tahu, oh ini loh cara nanggapnya seperti ini loh, biayanya seperti ini. Munculkan dulu SSH-nya. Press list lah paling tidak ya. Iya. Jadi biar jelas Mas. Loh, karena di kabupaten lain ada gitu. Sudah ada. Ponorogo saya rasa kemarin saya tanya ke Dinpar belum ya. Karena SSH ini menjadi acuan. Begitu. Oh, kalau kita di bidang jasa, ini jasa kan, gitu. Oh, kalau kita mau undang itu berapa sih tukang dompet sekian, barang sekian, sekian, itu harus ditetapkan standar. Ada standar. Harusnya begitu. Nah, terus yang terpenting adalah bagaimana pemerintah ini juga mengkontinyukan penampilan begitu, penyajian reog ini. Karena jangan sampai kemudian ada peneliti dari luar negeri misalkan datang, kapan, di mana nih? Wah, masih tanya-tanya. Ada reog, karena kita mau melakukan riset dan lain sebagainya. Jangan. Gitu. Artinya terjadwal gitu. Harus ada jadwal itu, pemerintah harus punya. Begitu. Misalkan tanggal 11 atau misalkan sebenarnya kemarin program yang lalu dengan tanggal 11 itu sebenarnya baik, cuma itu harus di makeover apa ya, di make up ulang begitu, di apa ya, Di face off. Siap. Intinya begini, dalam artian itu bisa dijadwal. Misalkan kita kan punya 21 kecamatan, dalam 1 bulan itu kan ada 30 hari. Misalkan bagaimana dijadwal? Tanggal ini kecamatan ini, tanggal ini kecamatan ini, tanggal ini kecamatan ini, kan bisa sebenarnya. Iya. Jangan per desa. Karena anggarannya juga akan banyak sih. Iya. Bisa per kecamatan, karena kemudian ketika ada list itu muncul, tanggal sekian waktunya kecamatan ini, kecamatan ini. Para ilmuwan mungkin pelancong, orang-orang yang mau riset. Jadi setiap sudah ready. Begitu. Mereka kesini nggak harus nanggap, nggak harus tidak, tapi sudah siap gitu. Nah, yang selanjutnya bahwa reog ini tidak melulu panggung, reog panggung misalkan, makanya kemudian bikinlah festival obyok begitu, festival reog lama misalkan, yang bukan jadil kakung dan lain sebagainya. Betul. Namanya festival itu kan bukan satu warna ya, tapi harusnya semua warna juga terakomodir, semua warna bisa
jembatani lah, mereka punya wadah lah, terwadahi betul, dan lain sebagainya. Namanya festival itu seharusnya juga mewadahi warna-warna lain dari Riok itu sendiri, tidak melulu satu warna. Betul. Itu sih harapan saya. Gokil. Luar biasa sekali banyak. Gue rasa harapan-harapan itu bisa difasilitasi oleh DKP itu, Mas. Itu bisa itu. Saya rasa bisa. Bisa ya. DKPI, misalkan DKP kemudian memfasilitasi dari penguatan kapasitas SDM-nya. Iya, regenerasi tadi. Nah, tapi tentunya DKP juga harus bermitra dengan pemerintah. Yes, Oke. Karena yang memiliki anggaran juga pemerintah. Iya. Misalkan pemerintah kemudian, wah ini biar digarap teman-teman DKP misalkan, itu hak prerogatif dari pemerintah. Misalkan. Cuma masa mau ngambil dari yang lain pemerintah? Sudah ada DKP loh ini. Lah nggak tahu. Itu kan hak prerogatif. Nanti DKP ngajak Peta Project. Oke. Terima kasih Mas Vicky atas waktunya, atas ceritanya, wawasannya ya kan. Buat teman-teman tadi udah dipesanin Mas Vicky tuh kalau pengen belajar sejarah main-main ke Perpusda. Ya walaupun di Perpusda buku-bukunya masih buku-buku tahun jebot ya. Nah, perbarui lah. Perpusda ya. Mas Vicky bentar lagi tuh menulis tentang sejarah. Oke. Sebenarnya kalau memang mau menginginkan beberapa buku, misalkan kayak Babat Ponorogo kemarin perpustakaan Unmu ya, kalau nggak salah itu juga mau yang pesen Babat Ponorogo di tempatnya Unmu juga ada kok. Karena Unmu sendiri juga buka Ponorogo Corner gitu. Nah, karena ya gitu sih. Jadi memang literasi Ponorogo juga bisa dilihat di Universitas Muhammadiyah. Tapi kalau untuk manuskrip hari ini sedang kita susun ya, antara kerjasama antara Perpusda dan juga IAIN. Kalau memang mau menginginkan riset tentang manuskrip atau catatan kuno di Ponorogo. Karena kita sudah mendigitalisasi beberapa manuskrip. Keren. Siap. Pokoknya terima kasih banyak Mas Vicky, sukses selalu. Pokoknya ditunggu nih karya-karya berikutnya. Yes. Cuma sebelum pulang kita ada oleh Mas Vicky ini. Ini manuskrip juga nih Mas. Manuskrip terbaru. Ini lebih ke artefak. Cuma udah nggak ada artnya, udah nggak ada seninya, tinggal faknya aja. Jadi semua narasumber atau bintang tamu yang hadir di Peta Project secara langsung kita stempel sebagai navigator cerdas. Terima kasih banyak. Ini merchandise dari Disa. Terima kasih Disa. Kenapa harus navigator cerdas? Ya, karena petunjuk arah yang bisa mencerdaskan. Harapannya kan begitu. Udelinas. Iya. That's right. Oke, thank you buat semuanya. Sampai berikutnya. Thank you Mas Vicky. Aduh, terima kasih banyak Mas Vicky. Alhamdulillahirabbil alamin.